Thibaut Courtois melontarkan kritik kepada Real Madrid setelah timnya tersingkir dari Liga Champions oleh Arsenal. Menurut kiper handal ini, kekalahan Los Blancos disebabkan oleh kurangnya pergerakan di lini depan. Saat menghadapi Arsenal, lini serang Real Madrid tampak terjebak. Dalam laga leg kedua, meski menguasai bola hingga 66%, mereka hanya mampu menciptakan 3 tembakan tepat sasaran. Courtois pun tidak tinggal diam. Terkadang kita perlu melakukan introspeksi dan menganalisis situasi dengan cermat. Saya merasa kami adalah satu kesatuan, tetapi mungkin kami perlu meningkatkan koordinasi tim daripada mengandalkan aksi individu, ungkap Courtois. Jika lawan melakukan penjagaan ganda terhadap Vinicius atau Mbappe, mereka bisa dengan mudah mengatasi itu, namun sulit untuk melakukan lebih dari sekadar itu, tambah kiper asal Belgia tersebut. Alejandro Garnacho menjadi salah satu bintang yang akan dilepas oleh Manchester United di bursa transfer musim panas mendatang. Setan Merah bersiap untuk menawarkan harga yang lebih rendah untuk winger muda ini. Sebelumnya, Garnacho sempat menjadi incaran Chelsea dan Juventus, namun pemain berusia 20 tahun ini memilih untuk tetap bertahan di Old Trafford untuk musim ini. Menurut laporan dari Metro, Manchester United berencana untuk menjual Garnacho pada bursa transfer musim panas 2025. Mereka awalnya menetapkan harga mulai dari 60 juta euro, yang setara dengan 1,1 triliun rupiah. Namun, MU tampaknya akan menurunkan harga tersebut, dan Garnacho bisa dilepas dengan harga mulai dari 45 juta euro, atau sekitar 861 miliar rupiah. Lautaro Martinez mencetak gol yang tidak hanya membawa Inter Milan melangkah ke Liga Champions, tetapi juga menciptakan rekor baru. Bagi Lautaro, gol tersebut bukan sekadar tiket lolos, melainkan juga mempertegas pencapaian pribadinya di kompetisi ini. Ia menjadi pemain Inter pertama yang berhasil mencetak gol dalam 5 pertandingan berturut-turut di Liga Champions. Musim ini, Lautaro telah mengoleksi 8 gol di Liga Champions dan menjadi pencetak gol asing terbanyak dalam sejarah Inter dengan total 150 gol di semua kompetisi. Kami akan mengingat pertandingan ini, Inter tidak pernah menyerah. Kami memiliki karakter, semangat, dan kesabaran. Meskipun kami menghadapi kesulitan, kami sekali lagi membuktikan bahwa kami mampu tampil luar biasa, ungkap Lautaro di situs resmi UEFA. Bek Manchester United, Harry Maguire, menyatakan bahwa meskipun meraih gelar Liga Eropa tidak akan mengubah pandangan terhadap perjalanan timnya musim ini, setidaknya ada hadiah yang menanti, yaitu tiket untuk berkompetisi di Liga Champions musim depan. Menjelang pertandingan penting tersebut, Maguire kembali menegaskan betapa krusialnya untuk memenangkan Liga Eropa tahun ini, karena itu juga membuka jalan bagi mereka untuk tampil di pentas Eropa. Seperti yang kita ketahui, juara Liga Eropa berhak mendapatkan tempat di Liga Champions musim selanjutnya. Memenangkan Liga Eropa sangatlah vital. Tak bisa dipungkiri bahwa sebagai seorang pemain, musim ini tetap terasa mengecewakan meskipun kami berhasil meraih gelar Liga Eropa, tetapi mendapatkan trofi itu akan menjadi sebuah bonus yang sangat berarti, ungkap Maguire seperti yang dilansir oleh BBC. Carlo Ancelotti mengungkapkan keraguan mengenai masa depannya setelah Real Madrid tersingkir dari Liga Champions oleh Arsenal. Kekalahan 2-1 di Santiago Bernabeu membuat Los Blancos kalah agregat 5-1, dan situasi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai posisinya di klub raksasa Spanyol tersebut. Ancelotti menyatakan bahwa mungkin klub akan mempertimbangkan untuk melakukan perubahan, baik di musim ini maupun saat kontraknya berakhir tahun depan. Dia juga menambahkan bahwa kapanpun waktunya tiba bagi dirinya untuk berpisah dari Real Madrid, satu hal yang pasti akan dia lakukan adalah mengucapkan terima kasih kepada klub. Menurutnya, perpisahan itu bisa saja terjadi besok, 10 hari lagi, atau bahkan dalam setahun mendatang. Darwin Núñez dilaporkan akan meninggalkan Liverpool di akhir musim ini, dan legenda The Reds, Dietmar Hamann, menganggap Borussia Dortmund sebagai destinasi yang tepat untuk sang penyerang. Dietmar Hamann, mantan gelandang Liverpool, berpendapat bahwa Núñez memiliki potensi luar biasa yang masih perlu diasah, dan ia memerlukan klub yang mampu mengoptimalkan kemampuannya. Dia memiliki kreativitas yang mengagumkan, namun sayangnya kita jarang menyaksikannya. Dortmund memiliki reputasi dalam mengembangkan pemain, dan mereka mungkin tidak berpartisipasi di Liga Champions musim depan, ungkap Hamann. Ia menambahkan bahwa Bundesliga bisa menjadi arena yang ideal bagi Núñez untuk menunjukkan kemampuannya. Kabar terbaru mengungkapkan bahwa Jurgen Klopp mulai merasa tidak nyaman di Red Bull meskipun baru setengah tahun menjabat di sana. Informasi ini beredar dari laporan UOL. Situasi ini langsung memicu spekulasi bahwa Klopp mungkin akan segera kembali ke dunia pelatihan yang telah mengangkat namanya. Real Madrid dan Timnas Brasil menjadi dua tim yang paling sering disebut-sebut terkait dengan mantan pelatih Liverpool tersebut. Laporan dari UOL menyebutkan bahwa Klopp semakin merasa lelah dengan posisi barunya dan ketidakpuasannya telah menjadi isu yang berulang belakangan ini.
Chicago Fire dilaporkan telah menjadi klub pertama yang secara serius mengincar Kevin De Bruyne, gelandang senior Manchester City, dengan harapan bisa memboyongnya secara gratis pada bursa transfer musim panas mendatang. Informasi ini diungkapkan oleh jurnalis sepak bola terkenal, Fabrizio Romano, yang menyatakan bahwa klub Major League Soccer tersebut telah memulai langkah awal untuk membawa sang playmaker ke Amerika Serikat. De Bruyne sendiri saat ini berada dalam posisi yang memungkinkan untuk menandatangani prakontrak dengan klub di luar Inggris, mengingat kontraknya dengan City akan berakhir pada akhir musim ini. Manchester City dilaporkan sedang mengawasi bakat-bakat muda Eropa yang berpotensi mengisi posisi krusial sang maestro. Salah satu nama yang mencuat adalah Ryan Cherki, pemain muda dari Olympique Lyonnais yang telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa bulan terakhir. Walaupun Florian Wirtz masih menjadi incaran utama, harga tinggi yang dipatok oleh Bayer Leverkusen bisa menjadi kendala dalam rencana perombakan tim yang sedang disiapkan oleh Pep Guardiola. Cherki, di sisi lain, dianggap lebih terjangkau dengan nilai yang diperkirakan sekitar 445 miliar rupiah. Dia telah menarik perhatian sejumlah klub besar, termasuk Manchester United dan Liverpool. Berdasarkan laporan dari Spanyol, nama Diogo Costa yang berasal dari FC Porto kini melesat ke puncak daftar calon penjaga gawang baru untuk Manchester United. Penampilan konsisten Costa, baik di level klub maupun tim nasional Portugal, menjadikannya sebagai pilihan utama untuk menggantikan Onana. Kiper berusia 25 tahun ini dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menganalisis permainan, serta sangat mahir mengolah bola di kakinya. Statistik menunjukkan bahwa Costa termasuk dalam 7% penjaga gawang terbaik dalam hal jumlah sentuhan bola per pertandingan, sebuah aspek yang semakin krusial dalam sepak bola modern. Legenda timnas Prancis, Emmanuel Petit, mengungkapkan bahwa penampilan Vinicius Junior seolah memudar di paruh kedua musim ini. Ia berpendapat bahwa ada sesuatu yang mengganggu fokus pemain asal Brasil tersebut, sehingga performanya sedikit terhambat. Tahun lalu, Vinicius menunjukkan performa gemilang bersama Real Madrid dengan catatan gol dan assist yang mengesankan. Ia bahkan berhasil membawa tim meraih gelar Liga Champions ke-14 dan bersaing dalam perebutan Ballon d'Or. Namun, di musim ini, prestasinya tampak terhenti. Petit mengidentifikasi beberapa faktor yang mungkin berkontribusi. Pertama, kedatangan Kylian Mbappe ke tim pada musim panas mendatang. Kehadiran bintang asal Prancis itu membuat peran Vinicius menjadi lebih terbagi. Selain itu, spekulasi mengenai transfernya ke Saudi Pro League juga sedikit banyak memengaruhi performa Vinicius di lapangan. Barcelona baru saja mengalami kekalahan 3-1 dari Borussia Dortmund dalam leg kedua perempat final Liga Champions. Frenkie de Jong merasa kurang puas meski timnya berhasil melaju ke fase semifinal. Setelah pertandingan, Flick dan beberapa pemain lainnya menyampaikan kekecewaan mereka. Hal serupa juga diungkapkan oleh Frenkie de Jong dalam wawancara dengan Mundo Deportivo. Kami memang berhasil mencapai semifinal. Namun, penampilan kami tidak memuaskan. Sulit untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Banyak pemain yang tidak tampil maksimal. Saya percaya kami bisa bermain lebih baik dan menunjukkan kemampuan kami. Namun, di sepak bola, segalanya bisa berubah, ungkap pemain asal Belanda tersebut. Ada kabar terbaru mengenai masa depan Thomas Muller. Penyerang Bayern Munchen itu kabarnya berpotensi untuk berlabuh di Italia pada musim panas mendatang. Klub Serie A yang menunjukkan minat untuk merekrut Muller adalah Fiorentina. La Viola dilaporkan sangat ingin mendapatkan jasa striker berpengalaman ini. Mereka percaya bahwa Muller masih memiliki banyak potensi yang bisa ditampilkan. Oleh karena itu, Muller dianggap bisa memberikan warna baru bagi lini serang mereka. Tim asal Florence ini pun berupaya untuk mengamankan tanda tangannya. Mereka kabarnya sudah menghubungi agen Muller dan menyatakan ketertarikan untuk membawanya ke Italia. Liverpool telah mulai mencari sosok pengganti untuk Trent Alexander-Arnold. Berdasarkan informasi dari TM Talk, nama Kylian Sildilia dari Freiburg kini menjadi sorotan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Liverpool telah menyusun daftar calon pemain yang akan menggantikan Alexander-Arnold. Salah satu nama yang mencolok dalam daftar itu adalah Sildilia, yang menunjukkan performa mengesankan di Bundesliga musim ini. Di usia yang masih muda, 22 tahun, ia telah menjadi andalan di Freiburg. Bek asal Prancis ini berhasil mencetak 2 gol dari 16 penampilan di liga. Mantan bintang Real Madrid, Fernando Morientes, memberikan saran kepada Rodrigo untuk menjajal keberuntungannya di Liga Inggris, khususnya bersama Liverpool. Pernyataan Morientes ini muncul di tengah berbagai spekulasi mengenai masa depan Mohamed Salah di Liverpool. Meskipun baru saja menandatangani perpanjangan kontrak, usia Salah yang semakin bertambah memaksa The Reds untuk mulai memikirkan sosok pengganti. Dengan bakat dan potensi yang dimilikinya, Rodrigo dianggap sebagai kandidat sempurna untuk mengisi posisi yang akan ditinggalkan Salah di masa depan. Morientes melihat adanya kesamaan dalam gaya permainan antara Rodrigo dan Salah, sehingga ia yakin bahwa pemain asal Brasil itu akan bersinar di Anfield.
Manchester United harus menempuh drama 120 menit dan total 9 gol untuk menyingkirkan Lyon. Pertandingan berlangsung sengit, MU keluar sebagai pemenang dengan skor 5-4. Jumat 18 April 2025, MU meladeni Lyon di Old Trafford dalam duel leg kedua babak perempat final Liga Eropa 2024-2025. Sebelumnya, dalam duel leg pertama pekan lalu, laga berakhir imbang 2-2. Kali ini, bermain di hadapan pendukung sendiri, MU tampil habis-habisan untuk mengejar kemenangan. Kedua tim bergantian unggul dan saling mengejar dalam 120 menit yang alot. 5 gol MU kali ini datang dari Manuel Ugarte, 10, Diogo Dalot, 45-1, Bruno Fernandes, 114, Kobbie Mainoo, 120, dan Harry Maguire, 121. Sementara gol balasan Lyon dicetak oleh Corentin Tolisso, 71, Nicolas Tagliafico, 77, Ryan Cherki, 104, dan Alexander Lacazette, 108. Skor 5-4 memastikan keunggulan MU dengan agregat 7-6. Lyon tersingkir. Man United lolos ke babak semifinal Liga Eropa 2024-2025. Chelsea kalah mengecewakan dari tim tamu Legia Warszawa dengan skor 1-2. Untungnya, hasil ini tidak mengubah keunggulan agregat The Blues untuk lolos ke babak berikutnya. Jumat 18 April 2025, Chelsea meladeni Legia Warszawa di Stamford Bridge dalam duel leg kedua perempat final Conference League 2024-2025. Skuad Enzo Maresca memasuki laga ini bermodalkan kemenangan 3-0 di leg pertama pekan lalu. Sayangnya, kali ini Chelsea kalah di hadapan pendukung sendiri. Legia Warszawa mencetak 2 gol lewat Thomas Pahart, 10, dan Steve Capuadi, 53. Chelsea membalas melalui Marc Cucurella, 33. Untungnya skor 1-2 tidak mengubah situasi. Legia Warszawa boleh menang, tapi tetap Chelsea yang melangkah ke semifinal UEFA Conference League 2024-2025 dengan agregat 4-2.